anak-anak sebagai kelinci percobaan. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Kembali ke topik barak militer, yang dimana ada yang mengaku sebagai orang tua dan melaporkan kebijakan KDM tentang barak militer ke Komnas HAM. Adel Setiawan. Siapa sih Adel Setiawan? Kok berani sih? Dan kok bisa sih diberi panggung di TV One? Dan yang seharusnya diundang di TV One, siapa lagi kalau bukan si Farel? Ya, secara si Farel ini memiliki jabatan, yaitu sebagai DPRI Jawa Barat. Karena si Farel ini sangat kritis kepada kebijakan KDM tentang barak militer. Oke, sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar lu tidak ketinggalan video terbaru dari gua Boy. Pendekatan dengan metode barak militer ini menurut saya selaku orang tua salah kaprah. Banyak solusi lain. Karena akar masalah dari anak-anak bermasalah ini atau anak nakal ini sebetulnya itu terminologi hukum itu sebetulnya udah ada banyak jalurnya. Tidak harus ke barak militer. Yang paling bertanggung jawab membentukan karakter anak ini adalah orang tua dan masyarakat serta tempat dia menempa pendidikan. Jadi orang tua, guru, dan masyarakat. Itulah faktor utama yang membentuk perilaku anak. Pendekatan militer sama sekali tidak akan pernah efektif. Tidak ada satupun negara ini di dunia ini yang pendidikannya maju yang menggunakan pendekatan militer untuk mendidik anak-anak. Terima kasih. Saksikan Catatan Demokrasi setiap hari Selasa jam 8 malam hanya di TV One. Terlihat sangat senang dan bangganya. Si Adel Setiawan ini diundang di TV One. Dari aura pancaran mukanya, dia selalu bicara kenapa harus barak militer. Sepenggalan cerita nih Pak, ada tetangga gua nih Pak. Si anak ini sangat berani, dia hobinya balap liar. Dan ketika si anak ini tidak dibelikan motor, anak ini bakal marah sampai berani menggampar bapaknya. Gua nyaksiin sampai si anak ini juga bawa golok untuk mengancam bapaknya agar dibelikan motor. Bayangin nih Pak, masyarakat, orang tua, sekolah udah nggak didengar sama dia Pak. Dan sampai terjadi si anak ini bawa pacarnya nih, dan pacarnya ini dibawa ke kontrakannya, sedangkan dia hidup di kontrakan. Dapat beberapa bulan, hamil boy. Nah Pak, inilah sepenggalan cerita Pak. Kebijakan ini yang dikeluarkan oleh Deddy Mulyadi ini yakni barak militer kan saja. Sebetulnya kayak Komisi 10, lalu KPAI, Mendikdasmen, harusnya membentuk suatu tim atau sat nasional. Ini kan isunya udah menasional nih. Kepala daerah lain kayaknya mau ngikutin nih kebijakan Deddy Mulyadi yang populer tapi tidak populis ini menurut saya ya. Ini orang memang keras nih, batu. Udah tuh kebijakan dari KDM ini banyak yang akan meniru dan banyak yang suka dengan kebijakan barak militer ini. Luar Jawa pun sampai ingin melakukan barak militer ini di daerahnya. Ini kan menasional, harusnya bergerak dong, Mendikdasmen, ya, setuju, KPAI, Pak, DPR, bentuk satgas khusus untuk menanggulangi permasalahan perilaku anak ini. Metodenya seperti apa, materinya seperti apa, instrukturnya seperti apa, entah dari psikolog yang mengerti tentang psikologi anak, tentang pendidikan dan lain sebagainya. Tapi salah satu pakar psikolog setuju loh. Salah satu. Orangnya nih Pak, salah satu ya Bang yang melaporkan KDM ke Komnas HAM aja cuman Bapak. Salah satu, iya benar, salah satu. jadi sini orangnya. Nggak semua setuju, saya nggak setuju juga itu Kenapa? dengan pendapat dari Kak Seto. Saya udah lihat di beberapa media, saya sangat tidak setuju. Kenapa Pak Del? Beliau ini menganggap, yaitu tadi saya bilang, anak ini dianggap sebagai objek, suatu objek pelaku kenakalan ya, secara dilihat dari segi psikologisnya, sebagai objek pelaku kekerasan yang memang harus dianggap sebagai masalah di tengah masyarakat. Kak Seto lihat dari dalam loh Pak Adel. Pak Adel kan dari luar nih. Kak Seto lihat langsung di dalam. Yang Kak Seto lihat pasti juga mereka dipakein seragam militer, ya kan? Dibotakin, diajarin yel-yel, baris berbaris, suruh merangkak dan lain sebagainya, militeristik. Nggak sesuai itu. Nggak sesuai. Kak Seto langsung saja Kak Seto, silakan. Iya, terima kasih. Ya, saya pada waktu ditanya mengenai hal ini, saya bilang saya baru bisa menjawab kalau saya sudah bisa melihat sendiri. Saya bisa. Nah, inilah jawaban yang benar Boy. Jangan mengkritik kalau
belum tahu dalamnya, atau belum tahu sikon yang ada di barak militer. Nggak semilitaris gitu kok Pak, nggak diajarin yang keras-keras kok Pak. Di situ juga kan dididik. Saya bertatap muka dengan para pelajar, saya juga bisa konsultasi dengan psikolognya, kemudian saya juga bertemu dengan orang tuanya dan sebagainya. Jadi saya mengingatkan ya, makna pendidikan itu apa? Makna pendidikan memang bukan memasukkan ilmu sebanyak mungkin ke kepala anak, tapi makna pendidikan adalah memunculkan potensi anak yang unik setiap anak didik ini. Nah, ini hanya bisa muncul kalau lingkungannya adalah lingkungan yang kondusif. Tadi Ibu Sofia tadi mengatakan, atau Bapak mungkin, anak nakal karena lingkungan kan? Bapak Adel tadi mengatakan. Ya Bapak ya, lingkungan. Nah, karena anak mendapatkan lingkungan yang tidak kondusif, yang menjerumuskan mereka menjadi berbagai perilaku menyimpang, padahal mereka adalah anak-anak yang kreatif, anak yang penuh dengan dinamika, anak yang cerdas, tapi karena pengarahannya lingkungannya adalah keliru, maka jadilah seperti itu. Kalau kemudian ada seorang punya ide membawa ke dalam lingkungan yang kondusif, lingkungan bela negara, lingkungan yang nasionalisme, cinta tanah air, disiplin, bangun pagi, olahraga dan sebagainya, apakah itu salah? Gitu. Jadi justru ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dan pada waktu itu pun saya juga menyampaikan pesan dan mengingatkan dan disadari benar itu dilakukan. Bahwa ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bukan untuk anak sebentar, atau bukan kepentingan untuk terbaik gubernur dan orang tua. Ya, bukan untuk itu. Dan pada waktu anak saya tanya, apakah senang? Apakah senang sekali. Bahkan pada suatu saat saya tanya cita-citanya, siapa yang ingin jadi dokter, siapa yang ingin jadi lawyer, siapa yang ingin jadi bahkan pemain bola atau artis dan sebagainya. Terakhir pada waktu saya tanyakan, siapa yang ingin menjadi anggota TNI, itu 75% angkat tangan. Nah, itu jadi ada suatu wah ternyata bangga sekali, wah ternyata mendapat lingkungan kondusif, dididik jadi jadi cinta tanah air, tapi juga penuh tanggung jawab, tapi juga mengatur kesehatannya sendiri dan sebagainya. Jadi ini yang memang seperti Ibu juga katakan, jangan buru-buru divonis jelek atau tidak dan sebagainya. Ya, tetapi marilah kita ikuti, dan saya juga mohon kepada Kang Deddy, ini mohon terbuka, tidak yang ditutup-tutupi, disembunyikan dan sebagainya. Dan saya bahkan diberi kesempatan berapa kali pun hadir, silakan untuk bisa melihat, untuk bisa mendengar suara anak, untuk bisa memantau kondisi psikologis anak dan sebagainya. Barak militer itu terbuka, nggak tertutup, siapapun boleh datang ke barak militer untuk melihat situasi bagaimana di dalam barak militer, apa yang diajarkan di barak militer, apa yang ditugaskan di barak militer. Farel, nih, datang ke barak militer, nggak harus minta diundang. Masa iya minta diundang? Lu kan DPR nih, bagaimana untuk anak-anak yang ada di barak militer ngelihat cara pandang lu, cara pikir lu, cara kerja lu? Datang lihat ke sono, nggak tertutup, nggak terbuka barak militer. Kalau pengen lihat, nggak percaya atau yang miris sampai ada yang mau nangis tuh, katanya anak ini dipaksa. Enggak dipaksa, cuma diwajibkan, diharuskan. Yang bandel tapi kan, yang baik-baik enggak lah. Oke boy, kita lanjut boy. Kalau menurut saya sih nggak melanggar HAM ya Bu, kan anak kita nggak disiksa juga di sono, malah dikasih ilmu, malah dikasih pelatihan yang lebih bagus. HAM lebih ke koruptor tuh. Nah, itu tangkap yang begitu Bu. Nah itu. Nah, kalau menurut saya tuh segala nih, ibu ini asli masyarakat nih, asli orang tua nih. Pengacara udah lihat dari cara bicaranya aja, dari gestur tubuhnya aja, bukan mewakili sebagai orang tua yang tidak setuju. Lanjut doi. Sesuatu itu ada prosesnya. Jangan sebelum proses itu dimulai kita jangan kontra dulu, jangan mendikte ini begini gini. Kita tunggu dulu tuh, program itu kan berproses. Nanti setelah proses ada hasil. Begitu ada hasil nih, oh Pak, program Bapak tuh anak tuh nggak ada perubahan, atau program Bapak itu anak tuh jadi begini. Nah itu baru deh bisa kita komplain, kita ajuin
hukum atau apa tuh. Sebelah ibu tuh. Ah, Sebelah ibu. iya nggak apa-apa kan kita sama-sama warga Tapi Bu, Bekasi ya Pak kami ya. dengar Ibu Kan sudah kalau mengusulkan. bapak-bapak kan sama emak-emak beda, emak-emak kan lebih tahu anak tuh Wah. sedemikian itu. rupanya. Nah, itulah. Programnya itu ya emang bagus, emang program seorang pemimpin yang memperdulikan anak-anak nih, emang tahu sendiri lah anak-anak SMK, apalagi tawuran. Tawuran itu bukan cuma kita yang dirugikan, dirinya sendiri, keluarga, semualah ya Pak ya, pasti udah dirugiin tuh, terutama masyarakat kan. Jadi begini, ini sebetulnya kalau saya lihat sebetulnya ini ibu ini putus asa. Wah. Udah nggak sanggup lagi ngurus anak, saking bandelnya. Beliau putus asa, negara juga gagal dalam mewujudkan tujuan pendidikan, akhirnya ya sudah dimiliterkan saja. Lalu masuklah barak militer, digundulin, pakein baju militer, suruh merangkak di jalan becek, diajarin baris berbaris, yel-yel. Pertanyaannya adalah apa hubungan itu semua dengan tujuan pendidikan yang memanusiakan manusia? Ya kan? Jadi disiplin, oke lah disiplin, nggak nakal, jadi rajin dan lain sebagainya. Itu sebetulnya menuntut kesadaran. Nah kesadaran itu dibimbing, bukan dibentuk dengan cara-cara militer. Dan nggak ada dasar hukumnya juga, pakai cara-cara militer itu nggak ada dasar hukumnya. Yang melanggar bagian mana Pak Adel? Yang Bapak melihat, wah ini kayak bertentangan nih dengan Gak sesuai. tujuan pendidikan kita. Misalnya begini nih, militer, identifikasi dalam pikiran kita, semua manusia lah, yang namanya militer, itu kan untuk perang, menjaga pertahanan dan keamanan. Nah sekarang anak dilatih dalam barak militer dengan stigma anak nakal. Ya kan, ketika keluar dari barak militer, apa dicap oleh masyarakat? Oh ini anak nakal alumni barak militer. Sudahlah nakal, dilatih dengan cara militer, lalu diterjunkan kembali kepada masyarakat, orang tua dan negara. Barak militer berapa lama sih? Seminggu, 2 minggu? 2 minggu. Paling 2 minggu, paling lama 6 bulan. Apa yang bisa dilakukan 6 bulan dengan materi yang belum jelas? Belum Tapi diuji. kan belum ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Kalau gagal. Anjay coy, bahasnya. Anak-anak yang bandel, anak-anak yang nakal yang dikirim ke barak militer adalah anak-anak sebagai kelinci percobaan. Gelo. Yuk boy, lanjut boy. Oke baik, kita langsung aja ke video Kang Deddy Mulyadi. Ya ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Luar biasa janji Kang Deddy untuk merombak total mental buruk rakyat hari ini sudah betul-betul dijalankan. Ya, sebelumnya Kang Deddy pernah berjanji sebagai berikut. Di Tiongkok, di Cina, ieu bakal jadi program Jabar. Lamun budak bangor, kedul, minum wae, pasea wae, kolotna nelepon tentara. Tentara na datang, dibawa eta budak diasupkeun ka komplek militer. Sina macul, sina manggul, sina baris, teweh budak sadar kana diri. Ngen tadi hampura ka indung bapana 6 bulan dipulangkeun deui. Program ieu kuring dilaksanakeun di Jawa Barat. Dan betul saja hari ini sudah ada sebanyak ratusan pelajar bermasalah dikirim ke barak militer. Armée 2, setelah ini Anda akan bersama kami selama 14 hari ke depan. Siap adik-adik? Ya. Ayo kita maju ke sana. Maju. Jalan. Dan berikut ini pernyataan hebat dari Kang Deddy. Ya ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Ya ini saya bersama orang tua yang hari ini Bapak berdiri, anak-anaknya akan masuk ke barak resimen Armet 1 ya, Stirayuda. Ini Bapak nih salah satunya. Anaknya namanya siapa Pak? Lingga Yuda. Lingga Yuda. Oh Pak, cocok Pak. Lingga Yuda nanti
6 bulan di komplek Resimen Tirayuda. Cocok. Mudah-mudahan anak Bapak jadi tentara nanti. Amin. Iya, pelatihan dari sekarang. Kelas berapa anak Bapak? Kelas 9. Masalahnya apa? Kemarin itu tawuran, Pak. Tawuran? Melawan anak mana? Lawan sekolah lain. Sekolah lain. Ada korban? Ada katanya. Ada korban. Ini loh boy, yang ditakutkan oleh KDM boy. Yang ditakutkan oleh KDM yaitu pergaulan bebas, obat-obatan, miras, perkelahian, tawuran, sampai seks bebas. Oke boy, gimana menurut kalian boy? Komen di bawah boy. Tentang si Adel Setiawan yang ngaku sebagai orang tua menolak dan keberatan kalau anak yang nakal dikirim ke barak militer boy. Si Adel Setiawan ini kan sudah dijelaskan sama Kak Seto dengan detail, dengan terperinci, dengan jelas. Tapi dia masih tetap ngeyel, nggak setuju. Sampai dia bilang anak-anak nakal ini akan yang dikirim ke barak militer ini adalah sebagai kelinci percobaan boy. Gelo emang si Adel Setiawan ya, pengacaranya anak boy ternyata boy. Gelo emang. Oke boy, sebelum kita berpisah jangan lupa klik tombol subscribe, like komennya, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya boy agar lu tidak ketinggalan video terbaru dari gua boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video boy.